drafting phase yang berbeda. Karena tadi sudah sempat kita lihat Mobius, Helker, sempat di-ban juga. Nolan, Lane, itu udah pasti kayaknya buat Annabelle. Ini drafting phase yang agak cukup tricky ya, kalau bisa aku lihat ya. Karena mencoba untuk menutup gameplay dari tim EVOS ternyata sebuah jawaban yang cukup manis di game pertama. Benar, apakah EVOS akan mencoba untuk memberikan clue, blueprint kepada siapapun lawan dari Geek Farm nanti di babak playoff dengan melepaskan Helker di game ini? Kayaknya bisa jadi sih. Makanya yang jadi tanda tanya chipnya juga nih. Apakah di game kedua setelah mengantongi satu kemenangan mereka cukup pede buat melepas chip? Yeay, Enggak sih ya, gue jujur gak pede ya. Tapi ya memang kalau misalnya Baleski dia punya hero pool yang luas, gak masalah masih ada Kermila, masih banyak counter. itu dia. Helker lepas. Lepasin aja Helkernya, Matilda-nya kayak mungkin lebih berbahaya karena seperti kita tahu M3 Baleski dari Filipin dia juga strong banget dengan Matilda. Tapi apakah langsung diambil? Karena ngeliat pool hero Helker, sebenarnya cuma Baloi kan? Iya. Yang masih pakai kayaknya nggak usah buru-buru deh. Khalid dulu pasti. Khalid first pick untuk Psychots. Masih ya? Tadi setupnya bagus banget, targetingnya juga oke. Jujur ya, walaupun memang miskalkulit aja, dia gak nyangka kalau Kadera berani sampai loncat ke depan sana, walaupun tetap dapet sih. Iya, tapi lah lagi-lagi sih mungkin untuk sebagai laner Khalid dia paling oke nih untuk pegangin pemegang Retribution sekarang, sehingga Vincent harus bersiap-siap takutnya di-invade lagi nih, disamperin lagi sama Psychots. Gimana kalau seandainya Hellcatnya ini nggak diambil deh, sampai phase kedua? Ngebuang satu game lumayan loh. Atau jangan-jangan biarin aja sama EVOS Glory. Lagi-lagi EVOS adalah tim yang lumayan berani untuk sekarang. Mereka akan mencoba untuk memberikan clue bahwa Matilda dari bawah itu lebih mengerikan dibandingkan dengan Helker. Ya David dan Valnya, karena pertama ya, kalau aku lihat ya, kenapa mereka sadar banget kalau misalnya Matilda ini mengerikan, adalah ketika kondisinya fighter jungler adalah sebuah jawaban nih. Makanya Hero yang nggak bisa in and out. Ya, Alpha, Valentina, dari yang stabil ngedinai secara nggak langsung juga untuk Faramisnya, Clover. Apakah tetap akan dibawakan? Nah itu pertanyaannya. Paramis Cloud. Paramis dari Clover. Kalau lu lihat Paramis versus Valentina, gua merasa ya udah lah gitu. Gak ada masalah juga, Netherrealm tinggal sama Netherrealm ya udah. Masalahnya power dari pasifnya, power dari clear cepetnya itu. Atau jangan-jangan EVOS bakal bermain dengan strat favorit mereka di sini, Kaja Matrix langsung diambil. Langsung. Kayaknya terlalu cepat sih jujur, karena masih terbuka banyak banget potensi dari King Fan bisa membalaskan dengan hero-hero yang bisa lebih agresif di early game juga. Jadi mungkin hero-hero kayak Vexana lagi, utility lagi berarti, dan Tigreal. Oh, ada Valentina ya? Iya. Saya bilang lagi ya, ini dengan Helker yang masih terbuka, Baloi akan mengamankannya. Satu kali pick 100% win rate dan cuma Baloi dengan daya hitnya. Lu bukan Baloi bahkan itu menjadi hashtag yang sangat penting. Tapi di early seperti ini, tim EVOS sudah tahu mereka melawan Helker. Dan tim Geekfarm mereka tahu adalah dua band yang bisa mereka amankan lagi. Dan dua band yang bisa mereka maksimalkan. Gue rasa ya, setiap tim yang melepas entah Hellcat, entah yang melepas mungkin hero-hero favoritnya Baloi, itu menandakan juga kalau mereka nggak mau pakai assassin gak sih? Kayaknya iya, ini yang pertama. Julian Open, Bane juga ada. Fighter, Atau jangan-jangan ya di sini Annabelle akan membawakan hero yang memang lagi-lagi masih misterius juga. Semenjak Alpha yang muncul sehingga match up antar junglernya, pemegang retribution-nya mungkin tanda kutip lebih stabil ya. Bisa tiba-tiba Fanny sih. Bisa tiba-tiba Fanny kalau mereka berani. iya sih. Match setelah Hellcat pagi selama dia yang kill pulang langsung kebaca Fanny di band. Gak ada Fanny udah gak ada Fanny. Gue udah kebaca banget. Nah ini Fanny enak banget sih. Iya, Fanny mungkin kena pressure di awal doang. Ketika udah main powerland gitu-gitu ya dia bisa. Yang sekali masuk kill cabut lagi. Gak makan waktu lama lah untuk delayingnya. Satu last band. Dan entah kenapa ya, ketika Hellcat muncul di otak aku cuma ada Aldous sebagai container. What? Aldous untuk buka map, change weight, dia mengetahui informasi di mana Hellcat. Gimana kalau Ruby? Defensif oke, ofensif oke. Ruby, aku lebih suka Ruby-nya di arah gold sih. Iya, Iya. Ruby gold ya. Ruby gold supaya dia memiliki power sustainability. Oke, kita punya hyper carry berarti sekarang untuk bisa melawan Alpha. Yang punya basic power, Ranger power, durability. Oh, udah langsung disatin. Assassin hyper carry. Waktunya. Ya, farming, scaling. Wah, diambil. Terlalu lama waktunya itu nggak akan cukup sih bro. Oke, Karena tapi dominasinya terlalu penuh dari Baleski. tapi ini menarik sih. One juga muncul.
Hero lumayan independen. Dan bahkan karena udah gak ada Matilda, kayak bukan masalah besar. One-one tetap bisa digunakan. Pertanyaannya adalah apa yang boleh dibawa sama Branson sekarang? Itu masalah Matrix gak sih? Ya, Matrix power sih di sini. Karena seperti kita tahu juga bahwa memang power poking dari Matrix dengan di biru, dia lumayan bisa ngukul kalah one-one. Asal jangan kalah landing aja nih. Karena kalau udah kalah landing sama one-one, ini pressure-nya double. Karena ada Hellcard juga untuk Matrix-nya dari Brands. Itu be, yang maksud gua landing ball-nya agak susah nih. Siapapun yang jadi matchup-nya lumayan berat kok. Hellcard ini bakal ya dia nggak musuh di map aja. Boltanya udah insecure. Ya udah kasih pressure dia. Oke, dan membuktikan bahwa Evos akan membawa Haris dan Julian. Waduh, full magic. Waduh, Harit, Vexana, Julian, 3 magic damage dealer yang akan diberikan langsung oleh Evos Glory dengan tujuan untuk ngebus ke arah assassin seperti Hellcurt. Aduh, Radiant Armor atau Athena Shield ini bakal jadi solusi untuk Vincent. Masalahnya, Prof, kalau kita lihat, Boris mungkin tidak akan bermain lihat sebelumnya. Tapi Boris akan lebih mengerikan ketika dia bermain dengan ambush. Wah, ini Dia main dengan ambush. Franco, sama kayak Franco, dia nggak muncul, itu makin seru lawannya. Karena kita tahu kan, kalau dia main pakai Hellcurt ya, kondisinya dia tuh akan invite jungle, ngabisin jungle, pressure, bikin orang nggak bisa farming. Tapi kondisinya dengan early game power dari Magic Tower yang dimiliki dari tim EVOS, dia bawa akan bermain dengan ambush nih. Ya, tapi lagi-lagi dua frontline, ya dua frontline Terisla, Alpha ini membuat frontline dari Ivan juga lumayan solid. Dan kita tahu sendiri juga bahwa Terisla memang mengalami nerf kemarin, tapi itu hanya early game sampai mid game-nya aja. Di late game, damage reduction-nya bisa mencapai 30%. Bahkan hitungannya buff dibandingkan dengan 30% di patch yang lalu. Setuju, karena mereka butuh efek sisi juga penalty zone. Ini bisa menyempurnakan semua strategi yang sudah disiapkan juga oleh Ivan. Namun, melihat adanya Harit dan juga Julian, ini mid game harusnya masih menjadi milik dari EVOS. 2 item, Harit udah bisa berdansa langsung dengan Chrono Dash-nya. Julian di level ketiga dia bisa langsung nabrak juga one-one. Dia butuh lebih banyak item lah untuk bisa online. Oke, mampukah King Farm berhasil mendapatkan 2-0 atau sang raja hutan akan menggigit balik King Farm? Mari kita saksikan MPL Arena pada tepuk tangannya. Let's go to the lane. Kemudian dari EVOS juga mereka pastinya nggak mau sampai finish di juru kuncinya. Kesalahan di game pertama mungkin harus langsung dibenahi juga, harus reset juga. Jadi kalau tipikal game nggak beda jauh ya. Masih lagi sih hero-nya. Ya. Cuma bedanya untuk sekarang Novel mungkin akan lebih offline ya di level yang ketiga. Ketika berhubungan Vincent di level yang keempat, seperti biasa ini dia pressure early game. Baloy. Oke, Balos, Ibu Skimi, coba target menunjukkan Soundblast. Dan jangan lupakan, kalau kondisi saat ini, Balos ini bukan one time, Ya, ini bakal lebih mengerikan harusnya untuk fight panjangnya. Mau gimana pun melihat dari cepat dari Baloyski. Mungkin kelihatannya tadi udah sih, soalnya nggak tarik juga levelnya. Paling level 2. Oke, tapi lihat di depan sana, juga surprise, gede lah. Kalau coba untuk memberikan pressure, Meanwhile dengan 2 sosok tim EVOS yang berjuang masuk lane dan wow, ditahan sama Baloski, mencoba diselamatkan. Namun berada di level 3, tapi kali ini Baloski gak ada cara untuk pulang. Dan Karina pun tidak memiliki crossbow of tank yang membuat tim EVOS tidak gentar. Tapi ini untung banget sih. Untuk bot lane bos, Gulify lagi. Harit kena first blood di awal, itu bakal bikin ya power Harit yang dimana 2 item udah bisa langsung gerak, itu jadi makin lambat. Dan Gulify ke trigger. Ini ditambah lagi dengan adanya Master Assassin juga ya yang membuat tambahan damage ketika nanti Branchnya sendirian itu masif damage-nya. Ini dia korban kedua. Korban kedua termakan di rumah itu saja. Ketika turtle yang pertama akan muncul menjadi kerugian tim EVOS Glory. Masa kenapa Hellcurt dari Baloy sering banget respect band hampir semua bahkan kecuali EVOS sekarang. Gak mau. Lu bukan Baloy. Lu bukan Baloy. Atau enggak jangan macam-macam dengan Baloy kali ini ketika dia pakai Hellcurt. Tapi di sana target mereka menjelaskan suatu serangan Apel. Bahkan dia nanya dan suatu langsung ke belakang. Menyelamatkan para pasukan tim EVOS tapi Balikin. Second versus everybody berhasil selamatkan. Dihentikan terkali seorang Apoy. Di posisi kopian yang hanya sedikit men-trigger dan membuat pause dari keuntungan EVOS. Udah cukup sampai di situ. Targeting kanan gitu. Oke, out of nowhere, Trails
Sayang sekali Spirit of Alpha-nya miss. Itu sudah dijamin dan dipastikan. Kalau Spirit of Alpha-nya nggak miss, Profesor, udah pasti jadi poin kill yang mahal. Ya, tapi pressure gak bakal berhenti sih. Brans benar-benar kesulitan untuk farming. Kalah banyak banget EXP, benar-benar dengan Chandera. Dan dengan turtle pertama juga ini menambah daya dobrak untuk Gigfam. Bisa bermain lebih agresif di area Goblin. Oke, tapi catatan yang harus diingat berkali-kali. Reset, Reset. Kalian. Oke, gak masalah. Masih aman. Ini masih early yang, wah itu enak banget sih jadi Brans. Ya mungkin beberapa kali gerakan balik bawah tadi, jadi lebih secure lagi, balanya nggak ada ya dia udah langsung mikir oke balanya ada di sekitar sini. Iya. Kayak aduh, maju dikit salah. Tapi diem di dalam turret juga salah. Dan ini dia, Paloy skill lain. Flicker telah dikeluarkan. Bahkan Flicker yang dilakukan oleh seorang Paulus kita Flicker yang memiliki seorang Clockwork ini terlalu mahal, Profesor. Kenapa terlalu mahal? Dengan kondisi dari efek sana, kita lihat Paulus kiri sangat terkena di counter begitu saja. Jadi satu poin kill dapatkan oleh Sorcerer Dream. Tapi mereka coba impact ke sisi yang lain. Anavel, kali ini akan coba impact menuju ke arah Bang yang mereka sudah lagi dan Rapid Revolution-nya. Masa dapatkan tenaga kopi yang juga perdagangan dengan mereka kembali takut. Menjadi target utama. Oh no! Kita datang. Masih bisa untuk dapatin satu poin kill juga tadi dua bahkan. Mungkin gerakan yang udah tersinergi dengan baik. Oh dia baik dari Infusion dan teman-teman saja bisa advance ke arah jungle-nya. Namun eksekusi yang kurang mantap lagi Bos. Mereka mendapatkan konflik dari gerakan yang dimulai oleh Gigi. Ya, padahal pertukaran itu udah sedikit menguntungkan ya. Cloud juga sebagai korbannya. Sekarang dinilai lagi nih untuk bagaimana Gigfam dengan advantage early game-nya. Mau nggak mau, Evos sebenarnya masih bisa fight back. Apalagi Dreams, dengan pikiran tapi tidak ada emotion-nya. Mungkin akan bergantung kepada Cloud dan Psychos. Apakah mereka akan take over? Serta kali ini, Vincent. No, ada satu show di arah top lane. Dia ditambah lagi kali ini Psychos memenangkan atas sistem dan dia akan mencoba untuk mendorong ke damage. Ini bagian dari tim Gigfam. Di depan Psychos setelah mendapatkan informasi kalau Palestina berada di arah top lane. Walking damage harus mereka buka terlebih dahulu. Tapi setelah darahnya di pilihan utama. Vincent di depan sana, sedikit terlambat. Grasson, ada di bloknya dari seorang Apoy. Tapi di belakang sana, Profesor Dream untuk merasa mengeluarkan tackle. Spirit of Alpha, fokus ke arah seorang Dream. Gagal bersama poin kill. Dan selamat Vincent bahkan kerugian yang melimpah di tangan dirinya. Berkali-kali Vincent tidak bisa selamat. Tapi Anavel, kali ini mencoba mengeluarkan Anavel! Anavel! Still survive! Oh my god! Anavel! Dari opportunity! What the play from Anavel! Satu buah pergerakan dari Anavel Enhanced Sword yang bisa menyelamatkan dirinya dari Execution Strike bahkan mendapatkan poin kill. Turtle pun diambil satu buah play yang begitu manis diciptakan oleh Anavel. Kualitas jungler dari Evos memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Anavel, permainan dua kali enhance sword yang menghindari Veldora, menghindari Aboy bahkan dengan outplay. Ketika Aboy sudah tidak lagi memiliki Purify, sehingga itu membuat advantage dari Gigfam seolah sia-sia. Dan sekarang Evos jadi punya nafas kembali, thanks to Anavel. Dengan keuntungan yang didapatkan bahkan unggul satu level di atas dari Vincent. Oke. Tapi dari Gigfam, kali ini mereka mencoba fokus dengan seorang Kedera. Depan di pos dari belakang juga seorang Voltora. Coba untuk menyelamatkan sosok dari seorang Kedera. Untuk kerabat dari sebuah jawaban karena Dreams masih bisa mendapatkan poin kill yang banyak. Cycle, Ready Central. Kali ini kayaknya agak terlalu wasting cara skill yang mereka miliki kan sih. Terlalu terburu-buru untuk semua skill yang mereka miliki. Tapi cukup aman sih ngeliat dari Psychos itu pertumbuhannya nggak bagus untuk hit bahkan. Ya, tapi lagi Psychos ini nggak terlalu tanky loh, jadi kayaknya bahaya banget kalau misalkan 2 lawan 1 di bagian top lane seperti ini. Lagi juga build-nya agak sedikit memiliki damage dengan emphasis. Ini sangat wajar kalau misalkan dia nggak boleh lama-lama juga show di area map. Gue rasa memang dia nutupin dari magical yang terlalu banyak sih. Oke, Anavel, kita mendapatkan sosok Vincent. Oh my god, Vincent. Terlalu bolos untuk lewat di depan sana. Informasi sudah didapatkan sebelum Turtle dan ada informasi. Baloy, tadi memberikan informasi kalau ada orang di sana, Prof. Masalahnya kalau sebelumnya ada Vincent, gak masalah. Karena pasif dari Helter sedikit menurun. Dan itu adalah informasi bahwa sebenarnya ada momen Evos nge-camp di area dari Turtle-nya. Take over yang benar cepat. Dan itu benar-benar singkat, padat, hilang langsung. Wah, dari power corporation kelihatan juga sebenarnya. Khalid, wah ini banyak banget keunggulan dari Khalid untuk landingnya. Tapi ketika masih mid game dan game seperti yang bilang tadi, nerf dari
Terisla. Iya. Itu udah gak kerasa. Dan bentuknya buff jadinya malahan. 30% damage reduction itu tinggi banget, apalagi kalau misalkan dia punya Queen Swings. Atau bahkan tambahkan lagi dengan Golden Armor yang sekarang lagi jadi populer juga. Semenjak kita tahu bahwa damage yang diterima dari Golden Armor adalah 500. Sekarang tinggal menunggu bagaimana power dari Terisla-nya Veldora. Hanya menjadi inisiator tapi menjadi badan. Karena dia udah mulai untuk seluruh item roam. Courage, Karena makan oleh perasaan kalian dengan sangat komit fokus ke Vera karena lagi baru pulang karena dia juga gak bisa dibiarkan seorang diri dan satu-satunya jawaban dari King Kong ada di Bawski. Si Hubert ini harus waspada sih, damage dari Psycho itu gak aman. Setuju, ini waspadanya mau buat Cakira kayaknya, buat Baloyski juga. Karena ketika Baloyski nanti ketemu sama Psychots bisa jadi dia memberikan delivery damage yang sangat besar. Dan memang mau gimana pun 3 magic damage-nya udah ke-handle semuanya. Artinya udah power banget dan Vincent lagi. Oke, Vincent kembali. Sakit banget. Gak masalahnya, Vincent ini harus satu sinergi dengan Baloy sih. Dia harus tahu di mana dia akan bisa bertarung di avoid, bahkan di commit. Satu second, karena menjadi sebuah jawaban perpasangan dari King Farm. Oh, aku gak ngeliat King Farm sinergi di sini loh. Mungkin karena perbedaannya di play Hellcat yang kita tahu Baloy baru sekali pakai Hellcat. Itu yang bikin dari jadi gak yakin. Dengan gameplay ya daya hit ini. Ya, apalagi dengan itemnya ya, Dragon Spear. Emang tujuannya mau berlari sih untuk Baloyski juga ketika nanti akan ada ultimate dia gunakan, ditambah lagi dengan critical damage juga. Basic attack akan memiliki power tersendiri tapi bermain split push. Sudah mulai dijalankan juga sama Baloyski di bagian top lane ini akan bergabung kontes. Buset, damage yang terlalu all-in. Apa yang membagi kembali keadaan? Ingat, apa yang punya bocor di depan sana. Terbakar, apa yang punya everybody. Bahkan berdiri reset. Apa gak boleh take down. Karena kalau apa itu take down, sia-sia semua dilakukan oleh Vincent dari Vincent! Vincent! Hakim! Di saat lo muncul, what are you doing, Vincent? Di saat-saat genting, bahkan semua gerakan dari Baloy jadi seakan sia-sia dengan tumbangnya Vincent. Mereka coba seperti untuk konten. Oke, mereka bakal coba konten. Mereka coba Sora, gagal mendapatkan Lord. Tapi lihat kembali Baloyski. Masih ada banyak semua poin Kirka. Tapi tidak diselesaikan. Mereka memilih untuk ke arah belakang. Komit yang dilakukan King Bang gagal total. Ini benar-benar gak ada keuntungan sama sekali untuk King Farm. Mereka cuma mendapatkan satu turret aja di bagian top lane. Even kalaupun dia gak tumbang, ada gerakan dari Eva yang membuat tadi Baloyski terhalau di depan sana dan tidak ada poin kill sama sekali. Lagi-lagi. Mungkin tadi karena udah di situ. Ini malah rugi loh Ivos. Soalnya Baloy di atas kan, udah siung juga. Tapi ternyata bisa dieksekusi lagi Vincent yang tumbang. Jadi seakan-akan miss gerakan dari Ivos itu terbayar juga dan ya pick off Vincent tadi. Ya awalnya dari Veldora yang gak tumbang, kedua Apoy Pidipnya digunakan, ketiga Vincent. Dia gak memiliki apa-apa kecuali Retribution. Otomatis Implosion bakal langsung melahap itu semua. Oke, betul terjadi dah. Oke, Silvi soal mau tinggal saja. Dia bisa dibilang utama dia mau coba dengan yang terdekat. Tolong saja bisa diberikan. Dapat potongan damage. Mereka kill soal Veldora. Dan tidak lagi pada tempat sana. Baloyski berdepan. Depan Barbaska dan J-Pal. Mereka kali ini harus bertahan di 3 lane yang berbeda. 3 lane yang didorong Post-Glory. Menandakan mereka akan langsung fokus ke arah base sudah terjadi King Pasif dari Bestar itu yang harus dipertahankan juga oleh teman-teman Geekfam. Ambil semua inner power, tugas dari pos sudah selesai. Mereka bisa freeze lagi lainnya, mereka bisa jaga lagi zonanya dan bikin ya goldnya Geekfam ini terhambat. Oh, tapi di sisi lainnya ya Wettalker yang diamankan sama Baloyski akan menambah lagi movement speed yang dia miliki untuk melawan split push juga dan pengejaran. Sementara Psychots dia memiliki Winter Crown. Dia udah punya solusi nih kalau misalkan dia ternyata adalah target utama yang dikejar dan sejak Hellcat di revamp, Baloyski jadi player yang paling banyak menggunakan Hellcat di MPL ID dengan 6 kali pick dan 83% win rate. Ya, efek baik si baru. Sisanya di band soalnya. Saya di band kalau udah banyak banget di pick dan emang masih di band. Iya. Kita ngerasain di impact ya. Apapun yang terjadi di game kali ini, early game-nya berat. Itu benar berat banget. Baloy. Sama-sama lagi sih. Sama Baloy tadi dia udah selesai untuk melakukan invasinya untuk terhadap split push. Menurut aku dia harus rotasi cepat sih. Dia nggak boleh nge-camp terlalu lama. Karena apa? Dia berbahaya banget untuk dirinya. Dia planning show-nya bahkan karena sama Baloyski. Sebuah kerugian Profesor. Ya, apalagi 30 menit lagi sebenarnya Lord ini bakal membuat arus informasi dari Baloyski. Apa ada gerakan dari Dragon Spear juga?
Itu jatuhnya bakal mengurangi bagaimana movement speed nantinya ketika dia mengejar ke belakang. Cloud pun pasti bakal jadi target dari Baloyski. Tapi thanks to Bloodwings, dia bakal bertahan dan memiliki movement speed tambahan ketika shieldnya hilang. Tapi ada Winter juga sih dari kelompok. Kan kalau dia sadar, oke, gue akan ditarget, gue pakai Winter. Ya, artinya memang tumbang lah ya. Tetap masih bisa kasih feedback. Oke, ketika Pandora membuka panel di sana, Dream selalu membawa Pandora untuk pulang. Entah pulang dengan hanya title saja, LM, atau dia Rico sendiri. Tinggal pilih. Top lane. Oke, top lane mereka bakal coba terdeteksi informasi mana Paloy berada. Outer turret masih berdiri, Koko gagal perkasa di garis depan. Membuat tim Giva mereka kehilangan dari power rotasi di arah lane-nya. Ada Browns yang harus berhati-hati juga. Bisa disantap kapanpun. Sementara ada laning, Cyclops. Mereka coba untuk defense dulu. Kan yang masih defense, pressure-nya di oleh Evos. Berhasil loh mereka bawa minion sampai ke depan sana. Dan mereka berhasil membawa pasukan dari tim Giva bingung. Dan lihat, pasukan dari tim Giva terus sudah melakukan konsil. Di proses digagalkan. Menuju ke sana tim. Mereka ada Blossom. Dan di Blossom ada Psycho. Berhasil untuk mendapatkan sebuah kali. Bahkan mendapatkan Vincent. Tidak bisa terlalu lama. Perpasukan dari tim Giva. Mereka berkembang dari Anapel, Instinct, dan dari Young Prodigy. Kali ini tahu di mana mereka berada. Kehilangan Vincent. Lo tetap bisa langsung set up juga Evos. Bahkan dicepetin dan Oke, lontar di kontaknya pun. Namun di saat dengan Glasgow, terus dari target utama, Elton dan Elton hilang. Dua pemain. Membuat perpasukan dari tim Evos, mereka akan membawa satu ubah. And shot dan tidak tahu bisa. berbeda. Dan wipe out. Seven kill from Baloyski. Membuat lo menjadi giveaway. Menjadi waktu yang bukan. Drill tersisa terdiri. Tidak bisa melakukan engage. Kalau ada Cyclops, harusnya bisa di-defend. Kalau ada Cyclops, bisa di-defend. Ya, masih bisa bertahan Evos. Mereka menolak untuk tumbang, bahkan Lord Jeremy Clan yang harus difokusin dulu Geek Fam. Mereka gak boleh terburu-buru. Wow, ini engage yang benar-benar cepat dari Geek Fam. Langsung didapatkan keuntungan yang berlimpah. Baloyski yang melakukan flank dan bahkan menghentikan bagaimana setup dari Evos ketika mereka ingin pulang ke belakang. Seolah nggak boleh ada jalur escape, jalur menyelamatkan diri dari Evos Glory. Mereka tutup semuanya thanks to Baloy dan juga Cadera yang notice hal tersebut. Langsung mereka target ke hero dibandingkan untuk stop lordnya terlebih dahulu. Cyclops full damage ya. Cyclops itu Blade of Despair. Sakit banget itu. Sakit banget. Bahkan kayak match up sama Baloy, dia akan unggul. Satu buat terrify-nya Baloy keluar, ya udah. Quicksand Guard gak bakalan di-cancel. Kadira nggak ada win of venture, jadi bisa satu kali hit loh. Bisa juga Bisa satu kali hit. Satu kali gorok kelar dia. Iya. Pakai goloknya seorang kali. Nah, tapi jangan lupakan juga nih bahwa memang Cadera malah bisa dibuka weakness point-nya sama Cyclops. Jadi jatuhnya Cyclops juga harus sadar bahwa Winter Crown yang dia miliki gak boleh buru-buru untuk dia gunakan. Benar-benar counter crossbow tank. Nah, ya, hanya untuk crossbow tank. Karena ketika udah gak ada crossbow tank, mau nggak mau ini waktu untuk Branch bisa join the fight. Karena Branch udah punya Holy Crystal, dia punya power yang sangat-sangat mengerikan di late game seperti ini. Boy juga udah punya satu Divine Glaive. Dan Dreams mencoba untuk melakukan zone out ke area jungle dari Geek Fam. Hanya untuk mencari di mana keadaan dari Baloyski, di mana posisi dari Baloyski. Kalau dari Evos yang Itu recall yang gue suka tuh. seru banget sih kalau pencet recall-nya Evos udah rame gitu. Dangdut dulu bos, ya kan? Tapi ngeliat item dari Baloy ini gue malah ngeri sama power split krusial loh nanti. Iya, karena dia juga punya Berserker's Fury. Perlu Dreams, harus respect sih. Gak boleh sembarangan. Lihat kali ini Immortality sudah tahu Restoran Dreams. Bahkan coba dipecahkan oleh seorang Aboy. Minimal udah ke belakang. Satu yang terakhir Kadira tetap masih mendapatkan sebuah orange. Dan membuat tim Evos damage-nya kasih kurang. Tapi satu, ini dimainkan sama Baloy ini yang ngebuat untuk mengenal nafas loh. Dari tadi landingnya dia loh. Di satu lawan satunya ini antara Cyclops dan juga Baloy. Satu kill yang bisa didapetin antara mereka berdua ini bakal berubah keadaan. Siapapun yang dapetin point kill, ini bisa langsung ngambil objektif apapun yang mereka mau. Last item si Hulk untuk Baloyski. Dia punya power untuk deny shield dan juga heal. Sementara itu untuk Cyclops sudah pasti nih Quicksand Guard-nya gak bakal bisa berfungsi 100%. Dan targetingnya tentu untuk shield karena orang Belden Cocoon dengan adanya si Halberd. Tahu nggak kenapa dia berani? Karena ada info di atas itu ada sosok seorang Khalid yang show. Ketika Khalidnya show, ternyata mereka tim fight akan dengan 4 versus 4.
membuat permasalahan dari tim Geek Farm. Kali ini mereka yang udah pegang posisi, Lim. Bahkan dikejar loh dari Baloy-nya. Gak dikasih nafas sama sekali. Dan Konsil Konsol Gaming keluar Kadera mau di sebelah belakang, di proses setelah dikeluarkan apakah lihat Kadera terbang dengan terbang berhasil melakukan second membuat permasalahan dari tim Geek Farm ternyata terbebas dari Kadera. Ini langsung Veldora mengambil semua masalah dan balas kita tercatat dan Anabel kembalikan keadaan Kadera versus everybody. tersisa Cadera. Apakah Geek Fam mampu bertahan? Karena wave dia juga masih on the way dari arah mid lane. Barmain juga bertahan lagi kesulitan untuk EVOS Glory, mereka harus recall sekarang juga kalau enggak endgame bisa dilakukan minion. Yes, itu minion yang sangat besar. Kadera harus kembali Mampukah? time. Kali ini mampukah Kadera versus everybody mencoba untuk bertahan seorang Dewi dengan damage yang telah diberikan. Selesai dengan magical, tapi nampaknya skill dari EVOS Glory Masih bisa. dan masih bertahan. Geek Farm masih kokoh. Masih bisa bertahan. Bahkan sekarang objektifnya sudah berputar lagi. Lord mulai di setup pos. Dan ini bakal jadi Lord yang cepet banget harusnya. Kadera Kadera. Kadera versus everybody. Seperti dikeluarkan. Dan ternyata enggak ada lagi. Backline seorang siapa bisa dimana masalah Pauski masih terlalu jauh. Mereka mau mendinai dari Lordnya. Mereka unggul di bagian mid lane biar nanti nggak masuk ke dalam area yang berbahaya. Teritorial dari Geek Farm yang cukup terancam. Atau ngebing time biar Baliski menyelesaikan tugas ini karena super minion akan terus mendorong dari Geek Farm. Yes, mereka harus juga ingat kalau Lord akan terus bergerak ke arah mid lane dan clear terhadap Lord dan Baliski harus menjadi sebuah jawaban. Dan ketika mereka sadar akan hal tersebut, ketika Profesor KB membicarakan hal tersebut dengan ada split push, kayaknya mereka langsung concern untuk dorong ke arah bottom lane dulu biar Harus. agak jauh lane-nya. Harus, karena kalau enggak ini bakal merugikan banget untuk teman-teman dari EVOS Glory. Satu wave minion tersisa, tapi di mid lane-nya bakal coba untuk dorong semuanya berempat bersama dengan Lord juga. Oh, mereka harus respect sih. Lihat Spear of Alpha harus mundur ke arah belakang. Damage-nya masih terlalu jauh. Wave di arah top lane masih di pilihan utama. Kadera kali ini satu-satunya pointer utama mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan itu ada di Kadera, Lim. Itu Berserker Fury bahkan. Damage dari Cadera juga nggak bisa dianggap remeh. Vertikal yang akan masih connect juga dari kelas bawah tank. Itu bakal jadi mimpi buruk untuk EVOS. Dan lihat defensif yang lumayan aman. Base targetnya udah hilang loh. Ya ini rugi banget buat EVOS Glory-nya kalau sampai mereka nggak dapetin satu base turret di bagian top lane. Rugi banget. Rugi banget. Dan Iya. diusir. Diusir mundur dan ini dia defense dari Geek Fam. Dengan perbedaan gold bahkan yang diamankan oleh EVOS Glory, Geek Fam masih mampu untuk mempertahankan base mereka. Ini mereka agak cukup bingung ya. Cukup bingung. Geek Farm aku ngeliat mereka cukup bingung apa yang harus mereka lakukan. Karena kondisinya dari tadi mereka selalu defend dengan tidak ada Vincent. Tidak ada damage maksimal dari Vincent, Profesor. Ya karena mau gimana pun Vincent bakal di lock terus-terusan 6 kali tumbang. Ketika ada flicker dari Dreams akan langsung menggunakan flicker implosion menuju ke arah dari Alpha. Ya, Dan mau gak mau counternya cuma ada di Winter atau Immortal. karena target lain soalnya. Karena target lain. Cadera bisa di buff. Ya, Terus ngincer mungkin belakangnya lagi Aboy kejauhan. Veldora, ya udah level 15 by the way. Eldora emang pasti bakal dibola-bolakan warga gitu loh. Pasti, tapi mau gimana pun 35% damage reduction ini tinggi banget tentunya untuk Veldora. Terutama kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari Queen Swings yang memang membuat hal tersebut juga bisa dilipat gandakan. Oke, tempo mulai turun. Mereka sama-sama secure zonanya masing-masing. Gak mau sampai ada zona yang bisa dikuasai dari tim lawannya. Oh, Blade of Despair. Baloyski. Ini yang gua khawatirkan tadi. Damage-nya ini bisa hati-hati nanti tiba-tiba jadi split push gitu kan. Iya itu dia, karena basic attack-nya udah power banget. Dan kalau ngomongin lari dari Baloy, ada Windtalker, ada Great Dragon Spear, ditambah lagi ini Rapid Boots, ini powerful banget sih untuk chasing dan bahkan escaping dari Baloyski-nya sendiri. Oke. Tapi kalau ngomong ke arah Lord yang di arah top lane, keuntungan berada di tangan dari tim Geek Farm. Bahkan far lane-nya dari tim EVOS nggak ada base, sedangkan Geek Farm masih kuat. Dan kalau mereka yang bukan terlebih dahulu lagi dan mereka terlalu komit tanpa adanya concern terhadap seorang Dreams, bisa jadi take over dan ini bisa jadi end game. Agak berat juga. Lord sudah muncul. Geek Fam, mereka bisa set up duluan, mereka bisa kuasain lane-nya duluan. Tapi ini memang Lord yang tipis. Lordnya nggak bisa cepet-cepet langsung diambil juga. Vision pasti terbuka dan Oke, target menuju ke belakang. Dia penalti soal Baloyski. Kali ini mencoba untuk mendapatkan Pras. Dan Pras melakukan satu momen kill trip juga hilang. Dua dari kodok sama para pasukan tim Geek Farm. Mereka memporak-porandakan frontliner dan bahkan ada backline insurance yang hilang. Tanpa ada Pras, tanpa ada trips, mereka punya badan. Cyclops bukan badan ini, Lim. Iya, mereka reset kembali. Nggak buru-buru juga Geek Fam. Mereka kontrol bagian bawahnya, bermain dengan rapi.
dan EVOS. Apakah mereka mau kontes? Apakah Enggak. mereka defense? Enggak harusnya ya. Karena mau gimana pun bawahnya bakal terus didorong dan harusnya mendingan cari bawahnya, mendingan cari baloinya. Sumber masalah dari Geek Fam adalah split push-nya. Dan EVOS gak bisa handle itu semua. Cadera mendapatkan Lord-nya secara gratis. Geek Fam kali ini akan coba untuk melakukan push dari area bottom lane. Masih ada inner juga di bagian mid lane. Tugas dari Geek Fam lumayan banyak dan melihat winning condition di Geek Fam. Oke, satu lane bisa dipegang sama Baloi, tapi team fight berempat berarti lawan 5. Baloinya sedikit terlambat, mampukah Geek Fam, Be? Geek Fam seharusnya masih bisa maksimalin Lord ini. Ada Berserker Fury juga kan dari Cadera. Siapapun yang terbuka crossbow tanknya ketika memang tidak ada blade armor ini akan memudahkan Cadera untuk mendeliver critical damage-nya. Ofensif dari EVOS. Mereka punya claw. Dua efek sisi juga lumayan berbahaya. Ada Branch juga selama Branch win. Harusnya siapapun di bagian depan bisa langsung di knockdown. Kita melihat Trillian push yang cukup rapi. Geek Fam, mereka bisa mendominasi dengan Lord kali ini. Oke, sedang ada di arah bottom lane. Lord sudah Motion. bergerak begitu saja. Berjalan ke belakang. Kadera akan coba untuk bertahan. Tapi EVOS yang dikeluarkan terlalu sia-sia. Tidak ada target yang maksimal, maka Cyclops harus hilang. Immortality masih menjaga dirinya. Tidak bisa terlalu lama. Dan maka Vincent nanti double kill didapatkan. Dan EVOS masih bertahan. Masih bisa di defense lagi. Menolak tumbang dari sang macan putih. Bahkan mereka hanya kehilangan satu buah nge-turret saja di bagian mid lane. Wow, mereka benar-benar tidak mengalami kerugian dari EVOS Glory. Masih bisa nge-push dari mid lane juga. Di satu sisi Psychots, thanks to Winter Crown, dia masih mampu untuk menahan semua deliver damage, tapi hati-hati. Ada Cadera di sana, tandanya ada seseorang juga di belakangnya. Yes, dan bahkan kalau aku lihat si Profesor kami ya. Oke, Konsil kah? Dari Anafel terlihat. Lihat langsung datang Pulse. Targetnya mana Pras berada. Tapi nampaknya miscalculating. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka sudah bergerak belakang. Pras! Winter Crown dan seorang Amoy bersama dengan Nari Immortality dan Cadera. Hilang itu saja. Hidden bencana. Oh no! No way! Wave-nya malah coba dipotong. Paloski bergerak belakang. Gak bisa! Default! What the epic comeback from Default Glory!